Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video sebelumnya kita sudah ngerakit PC ini ya, PC dengan harga segini ya, 15 jutaan kalau nggak salah ya. Oke, spek kayak gini udah enak sih teman-teman ya untuk gaming, live streaming, editing ya. Di video sebelumnya juga gua udah rakit pakai 75F dan 4060 beberapa kali ya. Dan seperti biasa, karena kemarin udah rakit, sekarang testing ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita ke testing, gue akan selalu ngasih tahu buat teman-teman yang mau rakit PC, bisa DM Instagram gue namanya Gani GP. Bilang aja, Bang Gani mau rakit ya, ke Instagram Gani GP. Langsung aja kirim pesan, DM Bang Gani mau rakit ya. Dananya ngikutin lu. Terus kalau udah punya spek kita tinggal beli. Kalau belum punya spek kita bisa diskusi di live streaming ya teman-teman ya. Yang beli komponen bisa gue, bisa lu. Mau sebagian lu, sebagian gue juga bisa ya. Terus nanti PC-nya kalau udah jadi mau diambil boleh. Gue ada di Bogor kota. Mau dikirim pakai kargo juga boleh. Sama gue fleksibel dan transparan pokoknya ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung kita masuk aja ke testingnya ya. Dan ini kacanya gua tutup ya, karena kemarin ada yang bilang kayak, Bang tutup kacanya Bang, biar valid testingnya. Oke, ini udah gue tutup, mari kita masuk ke testingnya ya. Oke, kita masuk ke testing awal ya. Biasa cek and recheck dulu guys ya, dari Crystal Disk Mark ya, buat ngecek speednya berapa ya. Ini Adata S70 tuh udah ngebut teman-teman ya, pakai yang 1 tera juga udah cukup. Kalau kalian mau beli 2 tera juga boleh ya. Sebenarnya rakitan 75F dan 4060 tuh dari 14 jutaan tuh bisa guys ya. Cuman memang dari kemarin banyak variasi, kayak kemarin hampir 15 juta gara-gara PSU-nya naik 750. Terus yang ini pakai casingnya yang sejutaan ya. Cuman kalau kalian sebatas pengen rakit 75F 4060 di 15-an itu bisa. Di 14 jutaan itu bisa teman-teman ya. 14 jutaan lebih dikit juga bisa harusnya. Oke, ini read dapat 7.400-an teman-teman ya, udah ngebut. Write-nya kita lihat. Dapat 6.000-an ya. Ini udah tenang teman-teman ya. Daya idle biasanya 70 sampai 100 watt ya, normal ini mah. Oke. Kita buka CPU Z. Udah kebaca pasti ya 75F. Set. Terus kita, oh ya udah kebaca ya 75F. Lalu kita buka Crystal Disk Info deh ya. Dan kalau kalian habis benchmark SSD, ngebuka ini, kalau misalkan suhunya panas itu masih normal ya. Tunggu aja beberapa detik, nanti juga dia akan turun lagi suhunya ya. Karena habis benchmark biasanya kadang panas. Tapi ini udah cukup dingin lagi nih, turun lagi ke 39 ya. Oke, selanjutnya GPU Z ya. Kita lihat ya, karena dia pakai 4060. Sama HW monitor buat ngecek suhunya ya. Harusnya udah aman lah ya. Pakai Cooler Master yang Master Liquid Core 240 ini juga udah cukup. Oke ya, suhu ideal ada di 40-an ya. Oke, ini udah kebaca semua. Kita lihat lebih dekat ya teman-teman ya. Oke, ini di 75F udah kebaca ya, 6 core 12 thread. Ini suhu juga ya udah aman ya. Oke, VGA udah kebaca, SSD Gen 4 kebaca, speed udah oke. Sama ini idle-nya ya, dari 50 sampai 100-an watt. Ini PC udah irit banget guys. Kalian kalau ngincar PC irit mah ambil spek kayak gini aja guys. Oke, testing pertama Wukong ya teman-teman ya. Kita masuk ke display ini 1080p karena monitor gue 1080p ya teman-teman ya, VSync off. Lalu untuk super resolution samplingnya rekomennya 6566 ya. Ini gue biarin seperti ini, DLSS on ya. Oke, frame generationnya on ya. Full ray tracing on very high, dan sisanya gue bikin high semua ya teman-teman ya. Oke, kita sekarang langsung jajal aja benchmarknya ya. Oke, kita masuk ya, dapat FPS 60-an teman-teman ya.
Oke, dan suhu juga 60-an ya. Selama dia di bawah 85 gue nggak ada keluhan teman-teman ya. Buat daya ini 220-an watt ya. 200-an watt lah pokoknya, ini masih irit teman-teman ya. Spek kayak gini mah udah nggak ada keluhan ya. Kalau misalkan mau FPS lebih tinggi, full ray tracingnya bisa di off aja teman-teman ya. Baik lagi sesuai kebutuhan ya. Lu mau dapat FPS tinggi boleh, mau dapat tampilan ray tracingnya oke, tinggal di on juga boleh ya. Intinya udah aman, dengan daya juga aman ya. Kita tunggu sampai hasilnya selesai ya, sampai benchmarknya kelar. Oke, sudah selesai. Maksimum di 79, minimum 55 fps, rata-rata di 67 fps ya. Suhu VGA ini bisa sampai 72 ya. Dan gak masalah juga guys, selama dia di bawah 85 buat gua itu masih fine teman-teman. Toh ini di casingnya kan dari depan angin masuk 2, belakang keluar, atas juga keluar ya. Jadi untuk sirkulasi di casing yang fraktal ini juga udah oke menurut gue ya. Selama dia di bawah 85 itu fine. 85 pun itu masih lampu kuning teman-teman. Kalau misalnya sampai 90 baru dah tuh ya. Oke, ini udah aman ya untuk Wukong ya. Kalau cuy ya teman-teman ya. Settingan 1080p, mentoknya di high ya teman-teman ya. Kita langsung masuk ke praktis aja teman-teman ya. The range kita lihat hasilnya, harusnya sih udah tenang lah ya. Pokoknya teman-teman kalau misalkan kalian mau main kompe Valo, paling bener rakit Ryzen, udah titik guys ya. Tapi Intel juga masih mantep sih. Cuman kalau Intel, gue lebih saran kalian rakit Intel Ultra teman-teman. Oke, FPS dapat 700-an teman-teman ya, 800-an. Beli senjata turun lagi ke 600-700. Kalau lagi rame ada 500-an. Ini kalau in game match kayak ranked atau death match-nya gitu ya, atau spike rush ya, harusnya FPS ada di 400-an, 300-400 lah kemungkinan teman-teman ya. Dan balik lagi udah nggak ada keluhan, suhu aman, daya juga masih sama 220-an watt teman-teman ya. Sudah aman banget. Di Valo cuy ini udah tidak ada keluhan teman-teman. Kita lempar dulu tuh. Ganti guys. Oke, tinggal monitor aja guys, bagusin 240 Hz ke atas, itu aja guys. Udah aman ya. Udah nggak ada keluhan teman-teman buat si Valo ini mah. Tuh udah tenang lah. Suhu prosesor sekarang sampai ke 70 teman-teman ya. Dan balik lagi, selama masih di bawah 85 fine, masih aman-aman aja menurut gue ya. Oke, Valorant udah cukup ya teman-teman ya. Shadow of the Tomb Raider teman-teman. Kita ke display and grafik, ini 1080p ya. Oke, kita bikin highest ya teman-teman ya. Oke, langsung kita running benchmarknya. Oke, masuk ke benchmarknya ya. Untuk FPS dapat 100 lebih lah, 150-an ya. Dan untuk suhu prosesornya masih ada di 60-an. Ini masih aman ya. Tadi sempat pas awal-awal baru mau masuk tes sampai 80, tapi dia turun lagi ke 60-an ya. Daya ini hampir 250-an watt ya, masih irit teman-teman. Oke, ini kita tungguin sampai akhir aja ya.
Oke, sudah selesai rata-rata FPS di 140-an ya teman-teman ya. Udah aman, tidak ada keluhan untuk Shadow of the Tomb Raider teman-teman ya. Sudah enak ya. Oke. Game terakhir guys, Red Dead Redemption 2 ya. Ini gue mentokin ke kanan pokoknya ya. Yang bisa di ultra, yang mentoknya di high ya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja ke benchmarknya. Kita masuk ke benchmark RDR 2 teman-teman ya. Dapat FPS 60-an, suhu udah aman, jelas ya. Sama daya juga mirip-mirip 200-an watt sampai 250 watt naik turun. Oke. Kalau game AAA buat gua, selama dia ada di 60 fps atau di atas 30 juga itu udah cukup untuk AAA seperti RDR ya. Kalau dapat 60 ya alhamdulillah. Kalau misalkan mau dibikin ratusan fps, tinggal turunin aja. Ini kan dari ultra atau turunin jadi high teman-teman ya. Oke. Kita tinggal tungguin sampai selesai benchmarknya ya. Oke guys, FPS rata-ratanya di 70-an ya, maksimum 100 ya, terendahnya 17, tapi gue nggak ngeliat sih. Rata-rata yang gue lihat tadi 70-an FPS ya, suhu aman, daya juga aman ya. Jadi overall untuk video kali ini seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang mau rakit di akhir 2024 ini, ya setidaknya kalian rakit ini guys ya 7500F sama 4060 dari 14 jutaan juga itu udah bisa ya. Kenapa gue saranin 7000? Biar kedepannya misalkan lo mau upgrade ke Ryzen 9000, lu nggak usah ganti Mobo sama RAM gitu ya. Mau upgrade VGA juga nggak usah ganti PSU. Jadi opsi upgrade-nya lebih murah. Kalau misalkan dana lu ada di 11 juta itu bisa pakai 3050 yang 6 GB, 12 juta 3050 8 GB, 13 juta lu bisa pakai RX 6600 ya. Jadi paling benar rakit AM5 untuk 2024 akhir ini teman-teman ya. Kalau dana lu 10 juta atau 9 lah, 9,5 sampai 10 juta bisa pakai 8600G tanpa VGA. Menurut gua opsi paling bijak ada di AM5 sekarang teman-teman ya. Kalau mau Intel ambil Intel Ultra sekalian, tapi masih mahal teman-teman. Kayaknya tahun depan deh Intel Ultra yang seri-seri F itu baru pada rilis ya. Kita tungguin aja buat Intel. Pokoknya buat sekarang opsi paling masuk akal ada di Ryzen ya. Oke, segitu aja teman-teman. Link pembelian semuanya gue drop di deskripsi. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat.